Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qa'idul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sudah masuk di kaidah yang ke-22. Kaidah yang ke-22. Tidak usah. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun fi maqasidi amsilatil Qur'ani. Baik, ini kaidah al-qa'idatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun fi maqasidi amsilatil Qur'an. Tentang pembahasan tentang maksud-maksud amsilah, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, perumpamaan diperumpamakan seperti ini. Ya, diperumpamakan seperti ini. Ini kan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an. Bahkan di awal ya surah Al-Baqarah itu tentang orang munafik sudah dua. Ya, sudah dua diperumpamakan. Ya, itu di akhir ayat yang membahas tentang orang munafik. Nanti akan dijelaskan juga di sini di kaidah ini. Beliau bawakan contoh banyak sekali. Ya, 10 lebih, ya, lebih dari 10 contoh. Silakan baca. Ya'lam anna al-Qur'an al-Karim ihtawa ala a'la wa akmali wa anfa'i المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد يحتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. Kata Syekh rahimahullah, i'lam anna al-Qur'an al-Karim ihtawa ala a'la wa akmali wa anfa'il mawadhi' allati yahtaju al-khalqu ilayha fi jami'il anwa', faqad ihtawa ala ahsani turuq at-ta'lim wa isal al-ma'ani ila al-qulubi bi aysari syai'in wa awdahihi. Tapi i'lam, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'anul Karim ihtawa, berisi, ya, terkandung dalamnya, ya, a'la yang paling tinggi, akmal yang paling sempurna, anfa yang paling bermanfaat dari al-mawadhi', itu pembahasan-pembahasan, ya, yang yahtajul khalqu ilaiha, hamba itu butuh kepadanya, fi jami'il anwa', pada seluruh jenis, ya, ya, perkara, urusan. Faqad ihtawa ala ahsani turuqit ta'lim, sungguh Al-Qur'an ya berisi metode pengajaran yang paling indah, paling bagus, paling mantap, ya, ahsani turuqit ta'lim, ini ada dalam Al-Qur'an, terkandung padanya, ihtawa. Wa isalil ma'ani ilal qulubi bi aysari syai'in wa awdahihi, dan juga dalam Al-Qur'an ini terdapat metode penyampaian makna, ya, yang paling hebat, ya, yang paling mudah, paling jelas sampai ke dalam hati-hati. Ya, paham ini dalam Al-Quran. Bagaimana makna itu sampai kepada hati dengan sesuatu yang paling mudah dan paling jelas. Karena biasa itu kalau kita mau jelaskan malah jadi sulit, jadi rumit. Ini tidak, ini paling mudah, yang paling jelas sampai makna tersebut ke dalam hati-hati hamba. Terus, famin anwa'i ta'limihi al-'aliyati darbul amsali. Di antara jenis pengajaran yang ada dalam Al-Qur'an yang aliyah, yang tinggi, adalah darbul amsal. Itu apa? Darbul amsal, dibawakannya perumpamaan-perumpamaan. Darb itu bukan memukul, maksudnya dibawakan, disebutkannya perumpamaan-perumpamaan. Bisa paham ini? Terus, هذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة توحيد المعاني النافعة. توضيح المعاني
النافعة terus وتمثيلها بالأمور المحسوسة liyasir ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين طيب. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. Baik, perhatikan kata Syekh, wahada nau'u, jenis ini itu dibawakannya perumpamaan-perumpamaan yadhkuruhul bari fil umuril muhimmah. Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta, menyebutkannya pada perkara-perkara yang penting. Ya, pada perkara-perkara yang penting. Seperti at-tauhid, seperti tentang tauhid, perumpamaan tentang tauhid, wa halil muwahhid, kondisi orang yang mentauhidkan Allah, wa syirki, begitu pula perumpamaan kesyirikan, wa halati ahlihi, dan keadaan atau kondisi pelaku kesyirikan itu bagaimana modelnya, wal amalil ammatil jalila, dan amalan-amalan umum ya yang mulia ya, seperti misalnya sedekah. Paham ini? Itu sedekah, kita diibaratkan apa? Menanam sebuah benih, ya benihnya tumbuh menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, subhanallah. Paham ini? Satu biji menjadi 700 biji, subhanallah. Ini diantara perumpamaan, banyak sekali. Ini amalan umum ya, bukan tentang tauhid, bukan tentang kesyirikan, tapi tentang amalan-amalan umum yang mulia. Wa yaqsudu bidzalika kullihi tawdihal ma'ani nafi'ah. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan dengan hal tersebut seluruhnya, itu dengan seluruh contoh tadi, seluruh perumpamaan tadi itu untuk tawdih, menjelaskan makna-makna yang bermanfaat. Ini satu. Yang kedua, wa tamtsilaha bil umuril mahsusah, dan memperumpamakannya dengan perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera ya, seperti tadi itu tentang pahala sedekah. Paham ini? Itu kan maknawi. Pahala itu tidak bisa antum lihat, tidak bisa antum dengar, tidak bisa antum rabah ya. Paham ini? Orang bersedekah antum lihat, tapi pahalanya antum tidak tahu ya, tidak ngerti, tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Diperumpamakan dengan bulir, biji ya, anggaplah misalnya biji padi, seperti biji padi atau yang semisalnya, atau gandum. Itu kan bayangkan satu biji, satu biji jadi satu pohon kan. Itu ketika dia tumbuh jadi 7 cabang ya, 7 cabang, entah bagaimana modelnya. Nah, 7 cabang, satu cabang ada 100 buah di situ, 100 biji. Bisa paham ini? Itu kan kita bisa lihat. Coba lihat gabah, bibit. Paham ini? Gabahnya misalnya 1 kuintal, 100 kilo, ditanam ya, terus tumbuh, panen jadi 1 ton, 2 ton. Itu kan berapa kali lipat itu? Bisa paham ini? Bisa paham ya? Itu kan sudah berkembang ya. Apalagi yang disebutkan dalam Al-Quran itu sampai 700 kali lipat. Ibarat kita tanam satu bibitnya 1 kuintal, 100 kilogram, jadi 7 ton, jadi 7.000 kilogram. Bayangkan itu ya, seakan-akan satu biji itu ya menjadi, atau lebih dari itu ya, 70 ton ya, 70.000 ya, kali 100 ya, 700 kali lipat ya, 700 kali lipat. Itu luar biasa. Terus فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي. Sabar. Perhatikan kata Syekh. Faqad matsala, atau sebelumnya belum selesai. Apa tujuannya Allah memperumpamakan ya perkara-perkara tersebut dengan perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera, liyasiral qalbu ka'annahu yashahidu ma'aniha ra'ya ainin, agar hati itu menjadi ya seakan-akan dia menyaksikan makna tersebut dengan pandangan mata. Saya dilihat langsung, seperti apa tadi ya, perkara-perkara yang mahsusah itu yang ditangkap oleh panca indera ya. Di pahalanya itu misalnya dia 700 kali lipat, dia ya bisa yakini betul ya, seakan-akan itu seperti tadi biji yang ditanam kemudian menjadi 7 tangkai, kemudian 1 tangkai jadi 100 biji, 7 kali 100, 700. Bisa paham ini?
Terus kata Syekh, faqad mathalallahu al-wahya wal ilma alladhi anzalahu ala rasulihi fi iddati ayatin bil ghaithi wal matarin nazili minas sama. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi perumpamaan, ya maksudnya telah memperumpamakan wahyu dan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Pada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah perumpamakan dengan al-ghaith, dengan hujan, wal matar, sama ya. Al-ghaith dan al-matar sama, hujan yang an-nazil minas sama, yang turun dari langit. Ini apa ini? Wahyu dan ilmu, seperti hujan yang turun dari langit. Terus wa qulubah, atafnya ke al-wahya, ay wa mathala Allahu quluban nas, masih gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperumpamakan hati-hati manusia bil aradi, dengan aradi, dengan tanah-tanah, wal audiyah, dan lembah. Taib. Wa anna amal al-wahyi wal ilmi fil qulubi ka'amal al-ghaithi wal matari fil aradi. Jadi sudah dua ya, wahyu, ilmu, seperti wahyu dan ilmu yang diturunkan kepada Nabi seperti air hujan yang turun dari langit. Terus hati-hati manusia seperti tanah-tanah, ya, tanah itu macam-macam, beraneka ragam, dan ya lembah-lembah, audiyah. Yang ketiga, pengaruh atau amalan hujan itu kepada bumi. Ya, paham ini? Saya perhatikan. Yang ketiga, wa anna amal al-wahyi wal ilmi fil qulubi ka'amalil ghaithi wal matari fil aradi. Dan pengaruh wahyu dan ilmu terhadap hati, amal maksudnya itu pengaruh wahyu dan ilmu kepada hati. Kan hujan tadi ya, hujan ini apa? Wahyu. Amin. Ini tanah, hati kita. Karena sekarang ketika hujan turun ke tanah, ke bumi, apa pengaruhnya? Ini yang dibahas. Ini perumpamaan yang ketiga. Ya sudah tiga perumpamaan ya. Pengaruh wahyu dan ilmu kepada hati sama seperti pengaruh hujan yang turun dari langit kepada bumi. Ya, coba lihat tanah macam-macam, hati kita juga macam-macam. Ya enggak? Ya, ada yang keras, ya, tanah keras, batu. Ya, airnya langsung mengalir, hilang, maka jadi bencana. Ada yang bisa menyerap, ya, menampung, tapi tidak bisa tumbuh apa-apa. Ada yang baru disiram sedikit, hujan sedikit, langsung hijau. Nah, itu hati kita juga begitu. Bisa paham ini? Baik. Terus faminha aradin tayyibatun taqbalul ma' wa tunbitul kala'a wal 'ushbal katsira kamithlil qulubil fahimah kamathalil qulubil fahimati allati tafhamu 'anillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu wa ta'qiluhu wa ta'malu wahyahu wa kalamahu wa ta'qilu wa ta'malu bihi 'ilman wa ta'liqan bihasabi haliha kal aradi bihasabi haliha. Baik, sudah. Ini satu. Sekarang bagaimana? Ini bentuk pertama, perhatikan. Ya sudah tadi ya. Wahyu, ilmu seperti air hujan dari langit. Hati-hati kita seperti tanah. Pengaruh hujan, pengaruh wahyu kepada hati sama seperti pengaruh hujan kepada tanah. Sekarang perhatikan. Yang pertama, faminha, ya, di antara tanah-tanah itu yang turun padanya hujan ada aradin thayyibatun, ada tanah-tanah yang baik. Ya, bagaimana modelnya itu tanah yang thayyibah, yang baik? Taqbalul ma'a wa tumbitul kala'a wal ushbal katsir. Dia menerima air, ya, air bisa meresap padanya dan menumbuhkan al-kala, tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumputan yang banyak. Paham ini? Berarti apa ini? Wah, ini apa, tanah luar biasa, subur. Paham ini? Turun hujan langsung masuk, meresap dan menumbuhkan tumbuhan. Ya, rumput saja yang tumbuh, hewan-hewan ternak bisa datang makan. Paham ini? Apalagi yang tumbuh adalah yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, manusia bisa makan juga. Ini kata Syekh, ya, model tanah begini kamathalil qulubil fahimah. Ingatnya kita bahas tentang tanah sekarang ya. Tanah itu tadi apa? Hati manusia.
tanah yang begini, tanah yang thayyibah begini, ini kamatsalil qulubil fahimah, seperti hati-hati yang fahimah, yang memahami. Apa maksudnya al-fahimah? Yang memahami, allati tafhamu anillahi wa rasulihi wahyahu wa kalamahu wa ta'qiluhu wa ta'malu bih. Itu hati yang memahami ya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wahyu Allah dan ucapan Allah. Ya, tentunya ini mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Dia paham nih, satu. Wa ta'qiluhu, dia mengerti. Ya, wa ta'malu bihi, tidak hanya dia pahami, dia mengerti, bahkan dia amalkan. Merasa tak? Wahyu turun, ilmu masuk dari Al-Quran Sunnah, masuk proses melahirkan apa? Keyakinan, amalan, tumbuh ya, tumbuhan ya, hasil kelihatan. Misalnya ini ilman wa ta'liman, baik secara ilmu wa ta'liman, bahkan dia bisa mengajar, dalam arti apa? Sudah memberi manfaat kepada orang. Ilmu buat dirinya sendiri dia sudah bagus, takliman dia bisa ajar orang bihasabi haliha, sesuai dengan apa kondisinya. Kal aradi bihasabi haliha, ya, sesuai dengan apa kondisi hati tersebut. Itu seperti tanah, sesuai dengan kondisinya. Maksudnya sama ya, antara tanah yang subur ini dengan hati yang fahimah tadi. Ya, dia pahami, ya, dia mengerti, dia amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tandai itu ya, dilingkari, ditandai itu. 1, 2 sekarang. Ayo. Wa minha aradin tumsikul ma'a wa la tunbitul kala fayantafi'un nasu bil ma'i alladhi tumsikuhum فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. Sekarang perhatikan yang kedua. Wa minha aradin, di antara tanah-tanah, ya, jenis-jenis tanah ada aradin, tanah-tanah ya, nakirah setelah jumlah, ya, jumlahnya sebagai sifat. Jadi tanah-tanah yang tumsikul ma', dia bisa menahan air, tapi wala tumbitul kala, tapi dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini seperti tanah yang apa? Yang cekung, keras, cekung. Ini seperti galian-galian itu, bekas tambah, bekas apa? Itu antum kira turun hujan ada rumput tumbuh? Tidak ada. Yang ada adalah dia menampung air. Itu biasa meninggal anak-anak ya. Ya, lubang galian tambang nih, banyak air, lompat, tenggelam. Ya, paham ini? Ya, perhatikan, sudah. Ini tanah apa? Tumsikul ma, bisa menahan air. Jadi air masuk ke situ tidak bisa meresap, tidak bisa menambah ketuman, tapi bisa menampung. Paham ini? Bisa menampung kayak baskom. Paham ini? Menampung air. Perhatikan, fayantafi'un nasu bil ma'il ladzi tumsikuhu. Ya, sehingga manusia, bahkan hewan-hewan ya, manusia bisa mengambil manfaat dengan air yang dia tahan. Karena dengan adanya air itu, ya, antum bisa lihat seperti misalnya di dekat Gonteng itu, di daerah Tanjung ada cekungan itu. Saya tidak tahu bekas galian mungkin, atau mungkin danau kecil memang. Di situ sudah orang ambil air, bahkan tanaman-tanaman disiram itu di situ dia ambil air. Ya, jadi tidak usah rugi ambil air pam apa semua, air di situ dipakai. Paham ini? Jadi bisa bermanfaat. Walaupun dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fayashrabuna, manusia bisa minum, bahkan hewan-hewan bisa minum. Wa yasquna mawashiyahum wa aradiyahum, dan mereka bisa memberi minum kepada mawashi, hewan-hewan ternak mereka, dan bisa memberi pengairan kepada tanah-tanah mereka. Jadi yasqun itu maksudnya kalau dia hewan artinya memberi minum, ya. Kalau dia tanaman berarti menyirami, mengairi. Ya enggak? Paham ini? Kalau misalnya airnya bagus, bahkan orang bisa minum. Kan ada begitu cekungan, bagus. Ya, bersih ya, jadi turun air hujan masih murni, masih bagus. Nah, itu bisa dipakai mandi, bahkan mungkin minum. Allah alam. Paham ini? Ini kata Syekh kal qulub.
Tanah yang seperti ini seperti hati-hati allati tahfadzul wahya minal Qur'ani was sunnah. Seperti hati-hati yang bisa menghafal wahyu dari Al-Qur'an dan sunnah. Oh, hafalannya mantap. Ya. Dia bisa hafal Al-Qur'an 30 juz, bisa hafal hadis, bahkan ribuan hadis. Wa tulqihi ilal ummah, bahkan dia bisa ajarkan kepada manusia. Dalam arti apa? Dia talqin, maksudnya dia sampaikan lafadznya. Ya, orang bisa mengambil riwayat darinya secara lafadz. Walakin laisa indaha min ad-dirayah wal ma'rifah bi ma'anihi ma 'indal awwalin. Akan tetapi apa bedanya Ustaz dengan yang pertama kalau begitu? Ya, ini kalau dilihat bisa tahu ngajar ya, tapi dia ngajarnya hanya terbatas dari sisi lafadz saja, hafalannya. Paham ini? Apa bedanya? Akan tetapi mereka ya, hati-hati ini tidak memiliki dari dirayah dan ma'rifah, pemahaman. Ya, pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran dan Sunnah tersebut, apa yang dimiliki oleh kelompok yang pertama tadi. Kalau tadi ya ilman wa ta'liman, bisa mengajar, ngajar maknanya bisa diajarkan. Bisa paham ini? Tidak ada memang sekelompok ya hati ya bisa menghafal saja. Kok bilang dia mau resapi ma'rifat, tidak bisa. Nah, tapi bisa orang datang belajar, dapat riwayat, dapat sanad, bisa riwayat. Ini kata Syekh, perhatikan, wa haula'i ala khair, mereka ini berada di atas kebaikan, walakinnahum duna ulaik. Ya, ini sudah bagus ya, bisa memberikan manfaat, dia bisa hafal Quran Sunnah, orang bisa ambil ya riwayat dari mereka. Akan tetapi yang kedua ini di bawah yang pertama. Kalau yang pertama tadi bisa tumbuh rumput ya, paham ini? Bermanfaat, bisa ngajar, bisa memahamkan makna ya, dia bisa pahami makna itu dan bisa diajarkan apa yang dia pahami tersebut. Apa tadi yang pertama? Al-qulub al-fahimah, bisa memahami. Kalau ini tadi menghafal aja. Bisa antum bedakan sekarang? Yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Wa minha aradin la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Kamathalil qulubil lati tantafi'u bil wahyi allati la tantafi'u bil wahyi la ilman wala hifdhan wala amalan. Perhatikan, ini yang ketiga, ini yang parah. Ya, ada hujan, perhatikan bagaimana wa minha aradin la tumsiku ma'an wa la tumitu kala'an. Di antaranya ada tanah yang tidak bisa menahan air, tidak bisa juga menumbuhkan tumbuhan. Ini kamathalil qulub, sama seperti hati yang la tantafi'u bil wahyi, tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu. Ada hujan, turun hujan, bahkan mungkin hujan deras. Paham ini? Tapi tidak ada manfaat. Tidak bisa tampung air, tidak bisa menumbuhkan rumputan, bahkan mungkin jadi musibah bagi manusia, longsor, banjir. Bisa paham ini? Maka hati ini tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu. Ya, sampai kepadanya nasihat, ada ayat-ayat dibacakan kepadanya, sampai kepadanya sunnah, Al-Quran, sunnah, hadis, ya dibacakan, bahkan dipahamkan maknanya. Ya, turun wahyu, maksudnya sampai wahyu kepada, tapi tidak ada manfaat diambil. Kami ini la ilman, ya tidak dari sisi ilmu, wala hifdzan, juga tidak bisa hafal, wala amalan, apalagi amalannya lebih tidak bisa lagi. Terus Famunasabatul aradi lil qulubi kama tara fi ghayati adh-dhuhuri. Ya, dan kesesuaian, kecocokan ya atau korelasi tanah ya terhadap hati itu sebagaimana yang kamu lihat ya, kamu pahami tadi itu sampai pada ghayati adh-dhuhur ya, sampai pada puncak ya kejelasan, nampak sekali jelas toh. Nah, langsung paham tak tadi perumpamaan ini? Itu hati-hati. Kita hatinya yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kembali ke kita, bagaimana model ya, apakah wahyu itu ketika ilmu kita belajar Al-Quran Sunnah langsung ya meresap masuk, kita pahami, dia bersihkan kotoran-kotoran hati, tergamalkan terus ya, sehingga dia jadi hati jenis yang pertama, atau kita model hati yang kedua dia hanya bisa menghafal saja, tapi di sisi makna tidak ngerti, tapi hafal bisa dia ya, hafal Quran 30 juz, hafal ini hadis Umdatul Ahkam dan seterusnya bisa dia hafal ya. Orang juga bisa mengambil manfaat dari sisi riwayatnya, paham ini?
sana dan seterusnya. Bisa tahsin, dia bisa tasmi. Atau hati jenis yang ketiga tidak ada manfaat diambil sama sekali dari wahyu. Dia tidak dia ilmui, tidak dia hafal, tidak juga dia amalkan. Terus wa amma munasabatu tashbihil wahyi bil ghaithi fakadzalika لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. Ini sekarang itu tadi dari sisi apa tanahnya. Sekarang wa munasabatu tashbihil wahyi bil ghaithi fakadzalik. Dan adapun ya, hubungan kesesuaian ya, penyerupaan antara wahyu dengan hujan, demikian pula ya sampai pada puncak zuhur kejelasan. Amin. Kenapa? Li'anna al-ghaitha fihi hayat. Li'anna al-ghaitha fihi hayatul ardi wal ibadi wa arzaquhum al-hissiyah. Karena hujan itu padanya terdapat kehidupan untuk bumi, kehidupan untuk hamba, ya, dan rezeki-rezeki hamba yang al-hissiyah, yang nampak. Itu tadi hewan-hewan ternak yang bisa minum. Ini bisa makan kalau dia tumbuhkan rumput, kalau dia tanah jenis yang kedua ya bisa minum, begitu pula ya bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa langsung seperti jenis tanah yang pertama ya, paham ini? Bibit sudah ada, turun hujan, wah tumbuh subur. Atau misalnya jenis yang kedua ya dari sisi pengairan saja ya. Penyiraman ya, tidak langsung tapi harus ada usaha lagi ya, paham ini? Sehingga bisa tumbuh, menyiram, dipakai menyiram ya, ini hujan. Wal wahyu atau wal wahya fihi hayatul qulubi, dan wahyu itu padanya terdapat kehidupan hati, wal arwah, kehidupan roh yang sebenarnya, wa madatu arzaqihimul ma'nawiyah, dan rezeki-rezeki mereka yang maknawi ya. Rezeki maknawi itu yang seperti ilmu, pemahaman, paham ini ya, amalan-amalan hati ya, itu rezeki juga kan ya, rezeki, tapi rezeki maknawi ya, tidak ditangkap panca indera ya, seperti keikhlasan ya, al-mahabbah, tawakal ya, ini semua masuk di situ. Terus wa kadzalika masallahu kalimat at-tauhid. Berarti ini perumpamaan yang pertama ya, tapi sudah bercabang ya. Perumpamaan yang pertama tapi bercabang ya. Ya, tanahnya 3 jenis, ya pengaruhnya juga ya ada 3 ya, sesuai dengan perbedaan tanah tersebut ya. Ini antara hujan dan tanah. Sekarang yang baru وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعمله ويقينه وعلمه ويقينه. Perhatikan ya, contoh yang kedua, perumpamaan yang kedua, wa kadzalika mathalallahu kalimat at-tauhid bisyajarati at-tayyibati allati tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Allah perumpamakan dengan asy-syajarah at-tayyibah, pohon yang baik. Bagaimana itu pohon yang baik? Allati tu'ti ukulaha kulla hin, yang dia memberikan makanannya, itu maksudnya berbuah di setiap saat, biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Bayangkan kita kalau duriannya sekali setahun ya. Mana orang durian berapa kali setahun? Satu kali. Ini pohonnya berbuah setiap waktu.
pohon ini, pohon thayyibah ini, perumpamaan kalimat tauhid bahwa pohonnya berbuah setiap waktu, setiap saat. Jadi kalau dia durian berarti tiap hari bisa makan durian. Ya bukan sekedar berbuah, japuk ya. Ya buahnya buah bagus, berbuah. Ya. Kami ini diidrabha dengan idrabnya. Fakadzalika demikian pula syajaratut tauhid tsabitatun biqalbi sahibiha. Demikian pula tauhid itu kokoh di hati ya orangnya, di hati pemiliknya. Karena salik syajaratin thayyibatin. Apa ayatnya? Apa? Kasyajaratin thayyibatin asluha thabit ini. Jadi pokoknya kokoh. Ini pohon kokoh. Ya kokoh di tanah. Tapi ini wa far'aha fis sama, dan cabangnya ya tinggi menjulang ke langit, ke atas. Paham ini? Dan buahnya tu'ti ukulaha, itu dia lanjutan ayatnya. Bisa paham ini? Jadi sama pohon tauhid itu kokoh di hati pemiliknya, ma'rifatan, secara ma'rifah. Ya bagaimana ma'rifah dia terhadap tauhid atau tasdiqan, dia tidak sekedar tahu tapi dia benarkan. Ya, tidak seperti iblis. Ya, dia tahu ya tentang tauhid tapi dia tidak, ya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan, dia benarkan, dia beriman, wa imanan, wa iradatan limujibiha, dan juga dia menginginkan ada keharusan perkara-perkara yang mengharuskannya, dia usahakan. Paham ini? Wa tu'ti ukulaha, ya paham ini? Wa huwa manafi'uha kulla waqtin, dan dia memberi buah, maksudnya pohon tauhid ini memberi buah itu manfaatnya kulla waqtin, setiap waktu. Ya, ini sudah saya yakin sudah pernah kita dapati di daurah di sini di JF, pembahasan apa itu dulu tentang manzumah as-sair ila Allah, ya kalau tidak salah itu, atau sudah lupa ya, sadul ya, yaitu ketika tauhid kokoh dalam hati itu luar biasa buahnya itu. Ya, semua yang disebutkan di salah satu usul dari roja, rogba, rohba, inaba, tawakkul, isti'adah itu main semua, bahkan dalam waktu bersamaan. Itu Ustaz sering ingatkan, kadang orang duduk-duduk tapi dia bisa mendulang pahala santai-santai ya, baring-baring, tapi hatinya terus ya, paham ini ya, niatnya main, tapi jasadnya santai begitu saja, tapi ini hati terus ya berproses menghasilkan pahala demi pahala, ya ibadah demi ibadah, dan dengannya tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbih. Paham ini? Apa itu manfaat ya dari hati? Ya, yang ada dalam hati minan niyat thayyibah, dari niat-niat yang baik. Ini dari hati. Wal akhlaqi zakiyah, dan akhlak yang suci, yang mulia. Wal amali salih, dan amalan saleh. Kalau ingat hati itu apanya? Jasad. Hati itu apa? Jasad. Malik. Ya, rajanya. Dia yang kontrol. Mata, lihat ini. Ya, ada HP, hari Sabtu buka ini. Nonton ini. Ya enggak, ini hati. Ini tangan, ayo beli ini, ambil barangnya. Ini hati. Kalau hatinya baik, jangan tanya amalannya. Hatinya dipenuhi dengan tauhid, pohon tauhid kokoh di dalamnya, luar biasa. Amalan-amalannya akan muncul, amalan-amalan saleh yang ikhlas dan mutabah. Wal hadiyul mustaqim, petunjuk yang lurus. Wa naf'i sahibiha, dan juga berupa manfaat kepada pemiliknya. Ya, wa intifa'in nasi bihi, dan juga bagaimana manusia itu mengambil manfaat dengannya. Ya, kalau sudah hati seperti itu kan luar biasa. Ya, orang dia saja sudah banyak pelajaran bisa diambil. Ya, bagaimana kehidupannya orang yang punya hati yang kokoh dalamnya tauhid. Ya, bagaimana dia menghadapi musibah, cobaan, ujian, ya, ekonomi dan seterusnya terbatas. Bagaimana dia dalam belajar, tawakalnya itu kan nampak di mana? Di anggota tubuhnya
Bisa memahami? Tidak pernah dia datang ya tempat-tempat kesyirikan dan seterusnya, tidak pernah. Itu orang ambil pelajaran, ya, mengambil manfaat darinya. Wahya sa'idatun, bersama dengan itu pohon ini naik ila sama, ke atas, tumbuh ke atas, menjulang tinggi. Wa far'uha fis sama, li ikhlasi sahibiha wa ilmihi wa yakini, karena keikhlasan pemiliknya. Ya, tentunya tentang tauhid ini ya yang paling buah yang paling besar tentunya keikhlasan, wa ilmunya dan yakinnya. Jadi dia itu terus berkembang. Di saat dia berbuah memberi manfaat, itu dia terus tumbuh, naik. Itu kita dalam kehidupan. Ya, hendaknya hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Terus naik dia, naik level, naik derajat, terus tinggi naik. Dia pahami ini sampai besok tak ada lagi, dia dapat terus naik. Itu pohon tauhid. Terus kalau bukan jumlahnya, ya, kuantitasnya yang meningkat, minimal kualitasnya terus. Ya, mungkin faedahnya tidak tambah tapi kualitas keimanannya, ya, pemahaman dia terhadap ya ayat ini, semakin dia ulang dia tambah hebat. Itu naik. Wa far'uha bisa tumbuh, itu kan tumbuh naik terus. Ini pohon tauhid. Terus contoh yang ketiga, wa masalallahu syirka wal musyrika bi anna man ittakhadha ma'a Allahi ilahan yata'azzazu bihi wa yaz'umu minhu an-naf'a wa daf'a ad-darari fi dha'fihi wa wahnihi kal ankabuti ittakhadhat baytan wa huwa ahwanul buyuti wa awhaha. Terus famazdadat bi ittikhadhihi illa dha'fan ila dha'fiha. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه سبحانه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع عمله. لا إله إلا الله. Mengerikannya ini ya, luar biasa. Wa mathalallahu syirka wal musyrika, dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kesyirikan dan orang musyrik, ya, orang yang melakukan kesyirikan, bi anna man ittakhadha ma'allahi ilahan yata'azzazu bihi wa yaz'umu minhu an-naf'a wa daf'a ad-darar fi dha'fihi wa wahnihi kal ankabuti ittakhadhat baita wa huwa auhanul buyuti wa auhaha. Perhatikan, perumpamaan kesyirikan dan orang-orang musyrik itu seperti orang yang menjadikan bersama Allah, mengambil bersama Allah ilahan, ya, Tuhan yang lainnya, yang ta'azzazu bihi, ya, dia merasa mulia dengannya, dan dia menyangka bahwasanya Tuhan selain Allah tersebut bisa memberinya manfaat wa daf'ad darar, dia katanya selain Allah tersebut bisa menolak bahaya. Allah perumpamakan ini dari sisi fi dha'fihi wa wahni, dari sisi lemahnya, ya, dha'f wahni itu mirip, ya, paham ya, dari sisi kelemahannya seperti kal ankabut ittakhadhat baita, seperti laba bikin sarang, ya, laba-labanya lemah, sarangnya paham ini? Seperti laba-laba yang bikin sarang rumah. Wa huwa auhanul buyut wa auhaha, dan rumah laba-laba, itu jari laba-laba ini adalah rumah yang paling lemah. Coba lihat, ya, anak kecil saja bisa rusak itu. Jangan anak kecil, ya, kucing saja mungkin dia tabrak robek, lembek toh, rumah laba-laba kecil begini, lemah sekali. Ya, laba-labanya juga lemah. Ya, rumahnya juga, ya, rumah yang paling lemah. Paham ini? Tidak ada fondasinya, tidak kuat, didatik langsung putus, langsung rusak. Paham ya? Baik. Famazzadat bi ittikhadihi illa dha'fan ila dhi'fiha, dan tidaklah, ya, dia menambah, ya, maksudnya tidaklah dia bertambah dengan dia menjadikan, ya, rumah ini, maksudnya bikin rumah ini, kecuali kelemahan
ya kepada kelemahannya. Maksudnya dia akan bikin rumah, maksudnya itu rumah melindungi dia seterusnya. Ini rumahnya, dianya lemah, rumah yang dia bikin juga lemah, tidak bisa dia jaga dirinya. Ini saya bilang tadi, ketika laba-laba misalnya bersarang di bawah AC itu atau di bawah meja ini, itu orang dengan mudahnya menghancurkan. Ya, padahal dia sudah bikin rumah, ya mestinya lindungi dia, jaga dia. Paham ini? Dari bahaya, satu kali langsung lari laba-labanya, bikin lagi sarang laba-laba. Bisa paham ini? Sebelum itu di rumah kalau ada ya sarang laba-laba itu kadang ya tiupan angin sudah goyang-goyang dia begini. Ingat ji laba-labamu di rumah, saya laba-laba ya, sarang laba-laba itu. Kalau ada angin goyang-goyang itu, kalau ada abang yang kencang sudah tak lempar. Ya, ambil sapu sudah disentuh saja itu sapu, disentuh saja dikasih jalan sudah hancur. Penuh itu sapu, ujung sapu. Ini lemah sekali. Ya, jadi tidak menambah dia ya apa kecuali kelemahan. Fadzalikal musyriku, demikian pula orang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Mazdada bi ittikhadhihi waliyan wa nasira min dunillah illa dha'fa, tidaklah bertambah ya dirinya itu dengan dia menjadikan wali dan penolong selain Allah, maksudnya dia menjadikan ilah yang disembah selain Allah, tidaklah bertambah pada diri kecuali kelemahan. Ya, seperti tadi ya, laba-laba yang bikin rumah tidak bertambah kecuali kelemahan. Laba-labanya lemah, rumahnya juga, bahkan rumah yang paling lemah. Ya. Kenapa? Lianna qalbahu inqata'a 'anillah, karena hatinya sudah terputus dari Allah. Ya, koneknya ke mana? Nyambungnya ke mana? Kepada selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah, rojaknya, khaufnya kepada selain Allah, terputus. Ya. Bukan putus jaringan ya, putus dia. Tidak ada koneksi, putus dia, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Nyambungnya kepada selain Allah. Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah hallahu dha'fu min kulli wajhin. Dan barang siapa yang terputus hatinya dari Allah, maka kelemahan akan menduduki dirinya dari seluruh sisi. Maksudnya dia akan ya bersifat dengan kelemahan ini di semua sisi kehidupannya. Itu mantum lihat orang musyrik gampang sekali, baru dihantam dikasih ujian sedikit sudah bunuh diri, gantung diri. Ini antara bentuk kelemahan mereka. Paham ini? Tidak bisa diuji sedikit, sudah. Ya, coba muwahhid, diuji, tambah kuat. Ya, tambah yakin. Coba lihat para sahabat diuji dengan ujian yang luar biasa, bukan malah goyang, tambah yakin. Ya, antum baca surah Al-Ahzab itu. Ya, pas lihat pasukan perangnya sedemikian, bukannya tambah takut. Ini yang dijanjikan. Malah tambah, ini yang dijanjikan. Hada ma wa'adana Allah wa Rasulullah. Paham ini? Ini yang Allah dan Rasul janjikan. bukan tambah, bukan seperti orang munafikin. Ya, malah ya, jangan kampanye sedikit saja sudah goyang. Paham ini pengaruh mengerikan ya. Jadi kapan terputus orang yang terputus hatinya dari Allah, itu akan dijangkiti hallahu ad-dha'fu min kulli wajh. Semua sisi lemah, pikiran lemah, akalnya lemah, semangatnya lemah, semua lemah. Paham? Lemah dalam beramal, lemah, semua lemah. Wa ta'alluqu bil makhluqi zadahu wahnan ila wahni, dan bergantungnya dia kepada makhluk ini juga bentuk keterputusan hatinya. Itu saya bilang tadi, terputus dia dari Allah, nyambungnya ke mana? Kepada makhluk. Terputus dia dari Allah, nyambungnya apa? Bergantungnya kepada makhluk. Itu maksudnya. Amin. Dan bergantungnya dia kepada makhluk ini akan menambah kepada dirinya wahnan ila wahnihi. Ya, kelemahan di atas kelemahan yang ada sebelumnya, dari yang ada sebelumnya. Dia sudah lemah. Bergantung lagi sama makhluk, tambah lemah. Itu tadi, laba-laba sudah lemah. Coba laba-laba. Apalagi yang bikin sarang di rumah itu kan subhanallah. Tipisnya kakinya. Pernah lihat laba-laba itu? Yang bikin laba-laba, bikin sarang di rumah kalian itu? Bukan laba-laba beracun besar apa, bukan. Coba. Itu pun juga sama, lemah juga. Ya, laba-laba paling besar bagaimana? Ya, rumahnya juga paling kuat bagaimana? Ya, dikasih tongkat sudah hancur. Pak ini? Ya, laba-labanya sudah lemah, bikin rumah. Lemahnya tambah lemah. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada ya perlindungan. Fa innahu ittakala alaih, karena dia telah bergantung, ya, ittakala, ya, bergantung kepada makhluk tersebut. Wa dhanna minhu husulal manafi', dia menyangka
ya dari selain Allah tersebut, makhluk tersebut bisa terwujud manfaat bagi dirinya. Fa khaba dhannuhu wa inqata'a amaluhu, maka merugilah sangkaannya tersebut dan terputuslah ya harapannya. Ya harapannya dapat ini, malah ya lawannya yang dia dapat. Terus وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر وهو متصرف في أحواله كله كالعبد الذي على صراط مستقيم كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يوجهه. Surah apa ini? Ayat. Aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ayat surah apa? Surah apa? Mas. Wa huwa kallun ala maulah. Terus. الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد بالمخلوقين ومسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخبط. Sudah lain ya, sudah. Perhatikan selanjutnya. Wa ammal mu'minu, coba cari itu ya ayatnya. Wa huwa kallun ala maula. Di mana? Ahmad. Surah apa itu? Coba lihat, cari. An-Nahl, coba lihat di surah An-Nahl. Baik, wa ammal mu'minu fa innahu qawiyyun billah. Adapun orang yang beriman, orang yang bertauhid, sungguhnya dia qawiyyun billah. Dia kuat. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, bi quwwati imanihi, dengan kekuatan imannya, wa tauhidihi, kuatnya tauhidnya, wa ta'alluqihi billahi wahdahu, ya kuatnya bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata, alladzi biyadihi al-amru, yang hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara, wa naf'u, hanya di tangan Allah seluruh manfaat, wa daf'u dharar, hanya di tangan Allah semua bentuk ya selamatnya kita dari terhindarkannya kita dari bahaya. Paham ini? Wa huwa mutasarrifun fi ahwalihi kulliha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ya pada kondisi-kondisi hamba tersebut seluruhnya. Allah yang berperan. Kita bisa begini Allah yang takdirkan, Allah yang atur. Paham ini? Ya, sedangkan dia paham ini, keimanannya, tauhidnya kepada Allah, bergantungnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa kuat. Dengan kekuatan ini dapat sudah. Dapat. Belum dapat. Kasih Riko. Misalnya di persaksian itu beda sudah? Sini. Ayat berapa situ? Coba biar. Ayat 7. Ya, saya lihat di aplikasi. An-Nahl ayat 7. Sebelah kanan di? Baik. Perhatikan, lanjut dulu. Kal abdil ladzi ala siratin mustaqim. Ini seperti abad, hamba yang berada di atas jalan yang lurus, fi aqwalihi wa af'alihi, ya dalam ucapannya maupun perbuatannya. Baik. Muntalikil iradah, ya apa kehendaknya, muntalik bebas, ya hurran, dia bebas, an rikil makhlukin, bebas dari perbudakannya makhluk. Maksudnya dia adalah hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Bisa paham ini?
Ingat syair itu yang pernah kita bacakan? Harabu minarikil ladzi khuliqu lahu fabulu birki syaitani atau wan nafsi wasyaitani. Mereka lari dari arik, perbudakan yang memang mereka dicipta untuknya, itu perbudakan yaitu menjadi hamba Allah. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah. Maka dulu mereka pun diuji dengan birikin nafsi wasyaitan, dengan diperbudaknya dia oleh dia menjadi budak apa? Dirinya, hawa nafsunya dan syaitan. Jadi ini orang kalau dia beriman, bertauhid, dia bebas dia dari perbudakan kepada makhluk. Bukan hamba siapa-siapa, tapi hamba Allah. Bukan hamba dinar, hamba dirham, hamba wanita, hamba pangkat jabatan, bukan. Ini ghairi muqayyadin lahum biwajhi minal wujuh. Dia sama sekali tidak muqayyad, tidak terikat terhadap makhluk dari sisi manapun. Tidak ada ikatannya, bebas, lepas. Tidak ada terikatnya sama makhluk. Ini siapa? Muwahhid, mukmin. Bi khilafil musyrik, berbeda orang-orang musyrik. Karena dia seperti kal abdil asam al abkam, seperti hamba budak yang al asam. Apa ini asam? Tuli, abkam bisu. Ditegurnya kalau salah. Alladhi huwa kallun ala maulah. Yang mana dia itu kallun ala maulah. Ini sama. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in. Abkam bisu berarti asam tulis sama. Wa huwa kallun ala maulah. Dia adalah beban terhadap maulanya, terhadap tuannya. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun dia mengarah, paham ini? Dia disuruh ke sini ke sana, la ya'ti bi khair. Dia tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Ini budak tuli bisu. Disuruh suruh angkat air dulu. Lain disuruhkan, lain dikerja. Hancur tuannya. Paham ini? Baik. Kenapa bisa seperti ini? Li'anna qalbahu mutaqayyidun lil makhluqin, karena hatinya itu sudah terikat kepada makhluk. Mustarikun lahum, telah istaraqqa, telah diperbudak, maksudnya menjadi budak untuk mereka. Jadi rik, perbudakan, terikat dengan perbudakan kepada makhluk. Laisa lahu intilaqun, dia tidak punya kebebasan, lepas maksudnya tidak punya kebebasan. Wa tasarrufun fil khair, dia tidak bisa punya tasarruf, pergerakan dalam kebaikan. Maksudnya dia tidak bisa melakukan kebaikan, terikat. Kalau orang terikat tidak bisa apa-apa. Famathaluhu. Ini sampai di sini paham? Ini perumpamaan sudah keberapa ini? Nih, nanti dihitung ulang Sudah berapa perumpamaannya? Lanjut, masih ada waktu. فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقت ini fil madinya فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الجبال. Sudah lain ini Ini lain lagi yang dilanjut itu. Kita baca satu kalimat lagi. Wa famathaluhu aidan, dan perumpamaannya juga, siapanya sini? Al-musyrik. Famathalul musyriki aidan, dan perumpamaan orang musyrik juga, kalladzi kharra minas sama, seperti orang yang terjatuh dari langit. Bagaimana orang jatuh dari langit, dari atas. Terus jatuh begitu saja. Ada apanya itu? Ada payungnya, terjun payungnya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Yang ada fatakhattafathu at-tuyur. Sudah jatuh, disambar burung. Terbangkang oleh burung, tabrak, sambar. Wa mazzaqathu kullu mumazzaq, dan dia dicabik-cabik. Dicabik-cabik oleh burung tersebut. Hancur. Dia jatuh lurus saja hancur. Ini apalagi disambar burung. Ini sama di dalam surah Al-Hajj. Paham ini? Fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Baik.
Ini perumpamaan yang lainnya. Nah, baru nanti tentang apa? Tentang adzubab, ya. Tentang apalah? Lalat, ya. Mereka tidak bisa biar cipta lalat, tidak bisa. Bikin lalat tidak bisa. Apa itu lalat? Ya, hewan hina kecil. Itu pun tidak bisa dicipta. Ya. Terus ketika ada sesuatu pada mereka, lalatnya ambil. Ya, coba lihat ada berhala misalnya, ada sesuatu. Ya, lengket di situ, lalat ambil. Bisa diambil kembali dari lalat? Ya, ini nanti insyaallah kita akan baca. Itu di akhir surah Al-Hajj juga ya. Ya, tentang apa adzubab ini, tentang lalat ini. Saya pilih huna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.